Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk bapak-bapak sekalian. Sebagaimana tugas yang diberikan oleh Ibu Emi Fatimah, kita disuruh memberikan upaya pembangunan budaya korporatif ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional dengan mengidentifikasikan potensi penghambat dan cara mengatasinya. Baik, untuk yang pertama, saya langsung membacakan materi dari orientasi pelayanan. Definisi, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh di lingkungan dunia pendidikan sebagaimana saya sebagai seorang guru. Salah satunya adalah kita memberikan sifat yang berbeda terhadap anak teman sendiri. Contohnya misalnya kita memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak yang orang tuanya berasal dari lingkungan sekolah, misalnya anak seorang guru, sehingga itu akan menimbulkan ketimpangan perilaku kita, ketimpangan cara kita untuk melayani mereka, ketimpangan cara kita untuk memberikan pembelajaran. Nah, solusinya dari saya, kita harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus memberikan hal yang sama, kita harus memberikan pelayanan yang sama kepada siswa tanpa memandang dari latar belakang dia seperti siapa, tanpa memandang siapa orang tuanya. Sebagaimana hak mereka sebagai seorang pelajar adalah mendapatkan ilmu sebaik-baiknya, dan hak kita sebagai orang Indonesia adalah mendapatkan hak yang sama. Baik, itu sekian dari saya mengenai orientasi pelayanan. Maka dengan ini akan kita sambung dengan Pak Irfansyah dengan materi akuntabelnya. Silakan Pak Irfansyah. Ya, terima kasih Pak Anggi. Ya, di sini saya akan membacakan materi masalah akuntabel. Ya, salah satu sikap akuntabel adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Ya, sering kita temui seorang ASN yang keluar pada jam kerja, misalkan ke pasar, ke mall, dengan menggunakan atribut pakaian dinas yang masih lengkap. Nah, sungguh miris gitu melihatnya. Ya, akibat dari perilaku tersebut, otomatis keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, bagaimana usaha untuk mengatasi sikap yang seperti itu? Nah, kalau menurut pribadi saya, yang harus dilakukan adalah adanya sikap tegas dari seorang pimpinan. Contohnya bisa dengan mulai memberikan surat teguran, memberikan SP, sampai pengurangan tunjangan kinerja bagi ASN yang masih melakukan perilaku tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Irfansyah dengan materi akuntabelnya. Sekarang kita masuk kepada Pak Made Irfansyah tentang materi kompeten. Silakan Pak Made Irfansyah. Oke, terima kasih waktunya Pak Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompeten. Langsung saja ke mungkin lebih contoh ya. Saya sebagai peserta didik, maksudnya pendidik di lingkungan saya sebagai guru. Di sini kompeten maksudnya seorang guru harus aktif untuk mengikuti diklat-diklat supaya lebih berpotensi untuk maju atau berkembang. Contohnya mengikuti, saya sendiri sebagai guru seni budaya mengikuti pelatihan pengajaran tentang musik, tari, teater, rupa dan sebagainya, atau mengikuti komunitas-komunitas yang berhubungan dengan kurikulum saya sehingga saya lebih bisa berkompeten di bidang saya. Nah, dan terus saya bisa mengaplikasikan di sekolah saya, di lingkungan kerja saya, bisa mengajari orang lain apa yang saya dapatkan sehingga mereka juga berkembang dan maju, bukan stuck di situ-situ aja. Oke, cukup itu aja mungkin Pak Anggi. Oke, terima kasih Pak Made Irfansyah dengan materi kompetennya. Sekarang kita masuk ke materi adaptif yang akan dibawakan oleh Bapak Haris Brahma Eka Aditya. Silakan Bapak Haris. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh dari hambatan perilaku adaptif nih. Jadi kita sekarang sudah
paham bahwa sekarang dunia sekarang berada di tataran perkembangan teknologi 4.0, jadi kita memang segalanya sekarang berbau dengan teknologi, perkembangan zaman, lebih update dan sebagainya. Terkadang ketika sekarang kita berada di zaman COVID-19 ini, kita dunia pembelajaran sudah memakai dunia virtual atau dunia pembelajaran jarak jauh. Jadi sehingga banyak guru hambatannya itu terkadang kaget dan tidak ingin belajar teknologi yang terbaru zaman sekarang, misalnya Zoom yang kita pakai saat ini, pembelajaran media interaktif, pembelajaran yang inovatif seperti apa itu jarang ingin dipelajari, padahal banyak sekali di internet tentang pembelajaran inovatif yang bisa kita adaptasikan dengan kehidupan yang sekarang ini. Jadi solusinya ya kita sebagai guru, khususnya kita sebagai guru milenial harusnya bisa cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang sekarang. Jadi lebih interaktif lagi dalam menguasai teknologi, menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, HP yang kita gunakan, perangkat, laptop dan sebagainya. Kita harus mengetahui setiap seluk-beluknya supaya kita belajar itu tidak monoton. Jadi kita harus berkembang, siswa kita juga beradaptasi terhadap teknologi dan pembelajaran kita sebagai guru juga tidak boleh kalah terhadap murid-murid kita sendiri gitu. Jadi kita harus sangat semangat berkembang itu sendiri. Jadi cukup untuk dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Haris atas materinya tentang adaptif. Sekarang kita akan membahas materi loyal yang akan dibawakan oleh Bapak Apriyadi Rahman. Silakan Bapak Apriyadi. Ya, baik. Kalau loyal itu sendiri di sekolah bisa diartikan sebagai kesetiaan terhadap pemimpin atau kepala sekolah. Jadi misal kita dapat tugas tambahan di luar dari tugas wajib kita harus senantiasa menjalankannya dengan semaksimal mungkin supaya sekolah kita menjadi lebih maju lah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Apriyadi Rahman atas materinya loyal. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas materi-materi yang dibawakan. Terima kasih Pak Maderi Pansa, Pak Irfansa, Pak Haris, Pak Apriyadi. Sekian dari kelompok kami tentang materi upaya pembangunan budaya korporalis ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Baiklah, saya tutup hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.